Ya. Perasaan saya untuk operasi ini sebenarnya sih pasti deg-degan ya, takut, tapi saya serahin semua sama tim RSPC dan dokter Anjar karena saya yakin itu makanya saya kuat. Bismillah. Selamat pagi Sobat Puji, saya Dr. Anjar Bawono SPOT, spesialis traumatologi dan ortopedi, lebih di bidang hip dan knee. Pagi ini saya akan mengerjakan pasien dengan keluhan nyeri pada lutut kanan dengan diagnosis osteoarthritis grade 4 pada lutut kanan. Dan kita akan rencanakan untuk melakukan total knee replacement. Oke, persiapan kalau pada kasus seperti ini biasanya hanya H-1, kemudian yaitu apa aja, seperti biasa ada pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsennya, dan karena pasti usianya di atas 40 tahun, kita ada konsul-konsul dahulu ke dokter penyakit dalam, ke dokter jantung, maupun ke dokter biusnya. Itu persiapan-persiapan paling minimal. Nah, atas ya. Usia 60-70 tahun nih lututnya kayak gini. 60-70 masih baru 50. Kenapa? Nah, dari keturunan ibunya juga kayak gini. Baru tak buka sedikit, bisa lagi. Paling bagus ini kasus nyeri pada lutut hampir ditemuin pada 70-80% wanita. Di bapak-bapak pun juga ada, tapi intinya lebih banyak pada wanita. Nah, untuk paling gampang memonitor dari awal, kalau sudah ada sakit, please datang ke rumah sakit Puri Cinere tercinta ini untuk kita cek dahulu kondisi dari lututnya, dari keritingnya ataupun nyerinya karena apa dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita dari yang paling simpel, kita foto ronsen ataukah kita perlu MRI, kita bisa lakukan semuanya. Dari situ kita baru bisa menentukan pengobatannya yang paling simpel dari hanya obat minum, operasi suntikan dulu, operasi kecil, baru operasi besar seperti ini. Jadi Sobat Puji jangan selalu berpikir bahwa kalau datang ke dokter ortopedi seperti saya, jawabannya adalah selalu operasi. Itu adalah salah kaprah yang ada di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herni. Saya penderita OA yang sudah lama sekali, yang selama ini takut untuk operasi gitu. Sampai sekarang udah step 4. Itu keluhannya tuh saya rasakan tuh nyeri banget kalau jalan, apalagi kalau naik turun tangga. Yang tadinya saya nggak mau operasi, tapi akhirnya saya dengar banyak kalau dokter Anjar ini di rumah sakit Puri Cinere bagus, penyembuhannya juga nggak lama. Karena saya juga masih bekerja, saya masih ingin bekerja dan masih ingin insya Allah jalan bepergian atau umroh atau ibadah dengan keluarga. Akhirnya saya putuskan untuk operasi TKR dengan dokter Anjar di rumah sakit Puri Cinere. Saya berharap
penyembuhannya akan cepat dengan dokter Anjar yang kualitasnya bagus. Insya Allah saya yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nani, usia 51 tahun. Saya pos operasi TKR kurang lebih sudah 1 minggu. Yang saya rasakan sekarang ini kontrol pertama saya. Jadi habis operasi di Puri Cinere, alhamdulillah lancar. Saya sempat share foto saya saat operasi, foto luka saya ke teman-teman, dan mereka bilang jahitannya bagus banget gitu kan, jahitan operasinya. Jadi saya sedikit senang. Masa sih, aku bilang, kata teman-teman, iya, oke. Nah, tapi memang pada saat kita operasi, kita kan berharap kita akan lekas jalan gitu ya. Nah, yang aku alami, aku alhamdulillah di sini hari pertama sesudah operasi kita langsung fisioterapi. Itu katanya gunanya agar ototnya tidak terlanjur lemah. Dan saya akuin teman-teman saya juga banyak yang bilang, ih keren banget tuh Rumah Sakit Puri Cinere. Hari pertama sesudah operasi langsung kita dibawa aktivitas yang melatih otot agar lebih kuat dan nantinya bisa menopang badan kita atau lutut kita. Nah, aku lakuin itu sesudah 3-4 hari aku dirawat, kita pulang di rumah karena kebetulan rumah saya jauh dari Rumah Sakit Puri Cinere. Jadi apa yang diajarkan pada saat fisioterapi oleh fisioterapisnya itu saya terapkan. Minimal sehari 2 kali, pagi dan sore saya lakukan. Insya Allah sih hasilnya ya saya sudah bisa jalan walaupun dengan alat bantu, tapi saya sudah bisa jalan dan bertumpu, kadang berdiri sendiri berapa menit di depan kompor untuk masak, walaupun kemudian saya harus duduk kembali gitu kan, tapi itu saya lakukan, alhamdulillah sih nyaman aja gitu. Jadi saya cuma bisa bilang TKR itu tidak menakutkan. TKR itu perlu dilakukan, apalagi untuk kita-kita yang masih produktivitas, masih bekerja, dan masih panjang ke depannya keinginan kita untuk jalan-jalan, untuk pergi haji atau umroh bersama keluarga. Alhamdulillahnya di Puri Cinere ada dokter Anjar yang sedikit banyak bikin saya tenang. Oh, oke, saya akan sembuh. Oh, oke, saya akan bisa jalan kembali. Selamat pagi Sobat Puji, saya Dr. Anjar Bawono, SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi. Untuk ahlinya lebih ke hip dan knee. Yang paling sering pertama adalah justru wanita dibandingkan dari pria. Dan biasanya nongolnya adalah menjelang menopause atau bahkan setelah menopause, yaitu 48-50 tahun mereka sudah mulai nongol. Biasanya pada saat mereka berjalan, naik turun tangga, atau bahkan pada saat sholat, mereka sulit untuk menekuk lututnya. Nah, ini khas tanda-tanda awal pada saat seorang pasien mengeluh adanya pengapuran bahasanya pada lutut. Persis seperti perawat kita ini. Dia sudah mengalami hal ini sudah cukup lama, kebetulan sekali dia masih cukup muda, 50 tahun, dan pada saat kita foto ronsen, pemeriksaan awal yang kita lakukan udah pasti ada, dan salah satu yang menjadi standar kita adalah foto ronsen. Itu dimana very simple dan mudah untuk dilakukan. Nah, dari situlah kita ketahuan bahwa banyak sekali pasien-pasien, maaf ibu-ibu, maaf sedikit overweight, itu yang mengalami permasalahan pada lututnya. Oke, resikonya ditanggung penumpang sih sebetulnya, gitu. Jadi si pasien akan sakit yang terus menerus, nggak enak, sehingga pada saat kita lakukan foto ronsen tadi itu, kita sudah bisa menentukan gradingnya atau stadium si permasalahan di lutut dari grade 1, 2, 3, 4. 4 itu yang paling tingginya. Nah, apakah pengobatan semua dengan langsung operasi? Enggak kok, tenang aja. Jadi saya misalkan nih,
dari 100 kasus lutut yang bermasalah, 90-nya itu obat minum, 5 itu obat suntik, baru 1 atau 2 itu berakhir dengan harus operasi. Jadi kembali lagi, jangan ragu-ragu untuk periksa ke kita, ke Rumah Sakit Puri Cinere tercinta ini, Sobat Puri, supaya untuk datang, kita foto dulu, kita lihat dulu masalahnya. Karena itu tadi, yang berakhir dengan operasi TKR itu sedikit sekali. Jadi itu yang kadang-kadang membuat masyarakat kita takut, bahwa sudah ditakut-takutin dulu nih harus operasi, padahal tidak begitu. Jadi TKR itu adalah suatu teknik operasi di mana si lututnya yang bermasalah itu tadi, itu kan aus nih ceritanya, atau pengapuran sehingga timbul kapur-kapur balut lah, itu orang awam pemahamannya. Tapi sebetulnya karena tulang dan tulang itu sudah mulai mentok. Nah, ini yang membuat sakit. Yang apa yang kita lakukan? Kita lapisin si permukaan sendinya itu tadi dengan titanium, dan atas maupun bawah, dan ada pengganjalnya lah di tengah-tengahnya ini, atau bantalnya yang kita pasang yang baru. Sehingga apa? Pasiennya nggak sakit sama sekali. Sakitnya cuman di awalnya doang, yaitu di kulitnya saja. Tapi di dalamnya sudah tidak sakit lagi. Tentu pada saat kita melakukan tindakan ini, nggak langsung saya gegabah, oke hari ini datang besok, kalaupun itu operasi. Ada dokter-dokter lain dulu yang harus kita ngobrolin. 1, dokter penyakit dalamnya dahulu, untuk melihat kondisi ibu maupun bapak. Dokter jantung, udah pasti. Dan kemudian terakhir adalah dokter biusnya. 3-tiganya harus oke dulu nih. Kalau sudah oke, baru saya jadwalkan atau baru kita diskusiin, kita harus melakukan ini. Tapi yakin, itu kan hanya dari 100% cuma 1-2 pasien nih. Yang lain-lain apa ini modalitas kita? Obat minum, ada obat suntik, ada operasi kecil, baru operasi yang gede ini tadi, operasi TKR. Jadi jangan ragu-ragu, karena again, sangat jarang sekali saya menemukan di mana harus langsung operasi. Yaitu tadi, dari 100 pasien paling 1-2. Tapi yang lain-lainnya itu obat minum, obat suntik paling besar. Jadi gini, Sobat Puji, saya menceritakan bahwa pada saat seorang pasien sudah melakukan operasi itu, karena kita pembahasan mengenai operasi ini ya, itu adalah H+1-nya. Jadi hari ini operasi nih, besok pagi itu saya sudah fisioterapi. Dia harus bisa jalan, walaupun hanya 1-2 langkah. Hari kedua 3-4 langkah. Hari ketiga 4-5 langkah pulang. Jadi tidak perlu lama-lama berada di rumah sakit. Zaman dulu ya teknologi belum tahu, pengetahuannya belum tahu, tapi di zaman sekarang karena kita sudah saingan nih sama luar negeri nih. Bahkan spesialis-spesialis kita sudah belajarnya ke luar negeri juga nih. Jadi kita pengalamannya kita dengan negara-negara lain sudah tidak kalah. Sehingga protokol SOP itu sama dengan yang di luar. Jadi again, setelah kita lakukan operasinya, itu tuh hari pertama sudah jalan-jalan, hari ketiga, hari keempat udah pulang. Seperti itu sih. Oke, terakhir kata adalah untuk Sobat Puji, jangan takutlah untuk memeriksakan diri. Itu pertama dulu. Kalau kita tidak tahu kondisi kita sendiri, lah siapa yang tahu. Nah, pengobatan tidak semuanya dengan operasi, sehingga jangan berpikir bahwa hoax-hoax di sana itu tuh benar. Terlalu banyak hoax yang ada di lingkungan kita. Sehingga salah satu caranya adalah silahkan memeriksakan diri, kemudian supaya langkah Anda, langkah Ibu, langkah Bapak itu semakin ceria semakin hari. Karena memang di usia-usia yang sudah cukup lanjut, banyak yang berpikir, oh saya nggak mau ini atau itu dalam arti operasi ya. Betul itu memang, iya. Tapi mereka lupa bahwa kalau mereka sudah terhambat untuk sholat, untuk jalan, maaf untuk yang muslim ya, terus untuk naik turun tangga, bermasalah, ini bisa kita tanganin kok dengan baik. Teknologi kita sudah maju, sehingga kita bisa disamakan dengan rumah sakit di luar negeri. Kurang lebih seperti itu.